Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini Ibu akan membahas materi tentang usaha dan energi. Dimulai dari usaha terlebih dahulu. Nah, semisal di sini ada sebuah benda ya, kotak ini. Kemudian benda ini ditarik dengan gaya F sehingga benda berpindah sejauh S. Nah, jika ditanya besar usaha, maka W besar atau usaha itu adalah sama dengan F dikali S. Jadi gayanya dikali dengan perpindahannya. Nah, ini terjadi apabila lintasan dari benda tersebut adalah licin. Bagaimana jika bidang lintasannya kasar? Nah, maka di sini harus kita analisis ada gaya apa saja apabila lintasannya itu kasar. Nah, jadi yang pertama, ketika benda ini ditarik dengan gaya F ke kanan, ya, maka akan timbul gaya gesek yang arahnya berlawanan. Kalau misalkan bidang lintasannya kasar. Jadi akan ada FG ke arah kiri, ya. Kemudian benda tersebut mempunyai gaya berat W sama dengan M kali G ke arah bawah. Maka ke arah bawah itu ada M kali G. Kemudian ada gaya normal ya atau gaya kontak, gaya sentuh antara benda dengan bidang lintasannya yang arahnya itu tegak lurus. Berarti kalau bidang lintasan ini bidang datar seperti ini, maka arah N-nya itu ke atas ya. Jadi gaya yang ada ketika bidang lintasannya kasar itu pertama gaya F, ya, benda ini ditarik dengan gaya F sehingga timbul gaya gesek FG yang arahnya berlawanan, maka arahnya ke kiri. Kemudian benda tersebut punya gaya berat M kali G dan mempunyai gaya normal ke arah atas, ya. Nah, besar usaha W itu kan basicnya F kali S ya, tapi harus kita analisis F yang bekerja itu apa. Jadi F yang dimasukkan itu adalah F yang satu sumbu dengan arah pergerakannya. Nah, karena ketika ditarik ini benda lintasannya itu pada sumbu X, maka pada sumbu X itu ada gaya F ke kanan dan ada FG ke kiri. Jadi W-nya itu F-nya diganti dengan F ke kanan dikurang FG ke arah kiri ya, dikali dengan perpindahannya. Nah, di sini kita membutuhkan nilai FG. Nah, sudah dipelajari di materi sebelumnya bahwa gaya gesek itu adalah mu dikali N, di mana mu itu adalah koefisien gaya gesek dan N-nya itu adalah gaya normal. Nah, untuk bidang lintasannya seperti ini, besarnya N itu sama dengan gaya yang berseberangan dengan dia. Nah, berarti N itu berseberangan dengan MG, maka besar N sama dengan M kali G. Nah, sesudah kalian menghitung N-nya, kalian bisa menghitung FG-nya. Setelah kalian bisa menghitung FG, kalian bisa menghitung besar usahanya. Jadi, F dikurangi FG terlebih dahulu, baru dikalikan dengan S atau perpindahannya. Seperti itu untuk bidang lintasan licin dan kasar jika tipe geraknya itu seperti yang pertama tadi. Nah, bagaimana apabila ada suatu benda tadi ditarik dengan gaya F sama dengan F ya, tapi F-nya tadi membentuk sudut theta. Nah, benda ini berpindah juga sejauh S. Nah, jika bendanya ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut, maka langkah yang selanjutnya itu adalah jika bidang lintasannya licin, maka komponen gaya yang ada itu F cos theta searah dengan arah geraknya dan F sin theta searah dengan sumbu Y. Ya, jadi yang menyebabkan benda ini bergerak itu bukan lagi F, tapi adalah F cos theta. Ya, jadi besar usahanya itu adalah W sama dengan F cos theta dikali dengan S atau perpindahannya gitu. Nah, kalau misalkan bidang lintasannya kasar, berarti selain komponen F cos theta dan F sin theta, maka akan ada gaya gesek yang arahnya berlawanan, FG ke kiri, ada gaya berat NG ke bawah, dan ada gaya normal N ke atas, ya. Nah, besarnya usaha W sama dengan F cos theta min FG dikali dengan S. Nah, yang berbeda di sini adalah FG itu kan tetap mu dikali N ya. Yang berbeda itu adalah nilai N-nya. Jika tadi N itu berseberangan dengan MG, maka N sama dengan MG. Sedangkan di sini pada sumbu Y ada N, ada MG, ada F sin theta. Maka nilai N itu adalah gaya yang berseberangan MG dikurang gaya yang satu sisi. Ya, berarti F sin theta kan ke arah atas juga nih. Berarti dia satu sisi dengan N, ya. Maka N itu adalah MG min F sin theta. Nah, setelah menghitung N-nya, seperti tadi, kalian bisa menghitung FG-nya. Setelah mendapatkan FG, kalian bisa menghitung besar usahanya. Seperti itu ya, untuk
tipe gerak yang kedua ini jika ditarik dengan gaya F yang membentuk theta. Nah, yang berikutnya apabila ada suatu benda yang meluncur menuruni bidang miring yang membentuk sudut theta. Nah, apabila benda menuruni bidang miring, komponen gaya yang ada itu adalah mg ke arah bawah, mg sin theta searah dengan arah meluncurnya, mg cos theta itu yang siku-siku ya dengan mg sin theta. Ini komponen gaya yang sudah pasti ada apabila suatu benda itu bergerak menuruni bidang miring. Nah, di sini jika lintasannya licin, maka gaya yang menyebabkan benda ini bergerak itu adalah mg sin theta. Yang searah dengan arah pergerakannya itu adalah mg sin theta. Maka besar usahanya W sama dengan mg sin theta dikali S. Ya, S itu adalah jarak atau perpindahan dari benda tadi ketika menuruni bidang miring. Nah, apabila lintasan kasar, nah kalau misalkan balok diletakkan di atas bidang miring, kecenderungannya itu kan dia akan bergerak turun ke bawah ya. Maka akan timbul gaya gesek yang arahnya berlawanan. Jadi arah gaya geseknya itu ke atas. Nah, di sini berarti W itu adalah mg sin theta min fg ya. Min fg. Mg sin theta yang searah dengan arah gerak dikurang dengan Fg yang berlawanan dikali dengan S perpindahannya. Nah, di sini Fg itu adalah mu dikali N. Nah, untuk di bidang miring, N itu berseberangannya itu dengan Mg cos theta. Maka N sama dengan Mg cos theta. Seperti itu ya. Untuk benda yang berada di atas bidang miring. Nah, berbeda dengan bidang miring yang sebelumnya, apabila yang sebelumnya itu kan bendanya tadi dibiarkan meluncur ke bawah ya. Nah, apabila ada suatu benda, dia juga berada di atas bidang miring, tapi benda tersebut ditarik dengan gaya F ke arah atas. Nah, di sini apabila bidangnya licin, maka gaya yang ada itu adalah F ke arah atas, kemudian ada mg sin theta yang ke arah bawah, kemudian ada mg dan ada mg cos theta. Nah, besar usahanya itu berarti F dikurang mg sin theta dikali S. Ya, itu untuk lintasan licin. Apabila lintasannya kasar, maka di sini ketika balok ini ditarik dengan gaya F ke atas, maka akan ada gaya gesek Fg ke arah bawah. Kemudian ke bawah juga ada mg sin theta. Maka besar usahanya itu adalah F dikurang mg sin theta dikurang Fg. Nah, seperti biasa, Fg itu mu dikali N, dan N-nya itu adalah berseberangan dengan Mg cos theta. Maka N sama dengan Mg cos theta. Nah, untuk memahami materi usaha dan energi ini, kalian harus mengingat beberapa konsep di sebelumnya. Yang pertama itu adalah persamaan pada GLBB. Jadi dari 3 persamaan ini, nanti bisa jadi kalian membutuhkan nilai A-nya dan ataupun S-nya. Karena basicnya usaha itu adalah W sama dengan F dikali S. Nah, F itu sama dengan M kali A. Berarti kan bisa jadi kalian membutuhkan nilai A atau percepatannya ya. Nah, W juga F kali S. Berarti kalian membutuhkan nilai S atau perpindahannya. Jadi, untuk lebih memahami materi usaha dan energi, lebih baik kalian mengingat persamaan pada GLBB, khususnya 3 persamaan yang ada ini. Nah, di sini ada tanda plus minus, plus untuk ketika geraknya dipercepat, min itu ketika geraknya diperlambat. Nah, kemudian kalian juga harus mengingat Pitagoras, karena untuk bidang miring, ya, bidang lintasannya itu kan berpindah sejauh S, sisi miringnya itu adalah S. Kemudian setinggi H, dan jarak di bawahnya ini alasnya itu adalah X. Nah, S itu adalah akar H kuadrat plus X kuadrat, karena bisa jadi ada soal yang tidak memberikan nilai perpindahannya atau S-nya, tapi memberikan tinggi dari bidang miringnya dan alas dari bidang miringnya. Jadi kalian harus mencari S-nya terlebih dahulu. Kemudian karena ada sin, cos, tan, maka kalian harus mengingat sudut istimewa. Untuk sin, cos, tan 0, 30, 45, 60, 90, 37, dan 53 derajat. Kemudian kalian juga harus mengingat trigonometri. Nah, di sini apabila bidang lintasannya itu bidang miring yang membentuk sudut theta, maka nilai S, H, dan X ini sesuai dengan gambar. Ya, jika kalian diketahui tetanya, kalian bisa mencari nilai H, S, atau X sesuai dengan kebutuhan. Biasanya yang diberikan itu tingginya, kemudian ada sudutnya. Kalian membutuhkan S-nya. Berarti kaitannya sudut S dan H itu adalah sin theta. Berangkat dari sin theta,
sama dengan H per S ya. Nanti tetanya berapa? Sudutnya berapa? Misalkan 30, berarti sin 30 sama dengan H per S. Nah, sin 30 itu kan setengah ya. Berarti setengah sama dengan H per S. Jadi S-nya itu adalah H per setengah. Nanti kan H-nya diketahui tuh di soal. Jadi untuk lebih memahami materi usaha dan energi, kalian harus lebih memperhatikan konsep-konsep yang Ibu jelaskan ini. Yang berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang energi. Jadi energi yang dibahas di sini ada dua, energi kinetik dan energi potensial. Sebenarnya ini konsepnya sudah kalian dapatkan dari SMP, di mana energi kinetik itu adalah EK sama dengan setengah MV kuadrat. Sedangkan energi potensial itu adalah M kali G kali H. Nah, untuk keterangannya kalian bisa baca di sini. Kemudian yang lebih lanjut itu adalah apa sih hubungannya antara usaha dan energi gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu benda dia mengalami perubahan kecepatan, artinya dia mengalami perubahan energi kinetik. Nah, untuk merubah energi kinetik tersebut, artinya dia melakukan usaha. Maka W sama dengan delta EK. Nah, delta ini artinya perubahan ya. Jadi, usaha itu adalah perubahan dari energi kinetik yang dilakukan. Nah, karena W itu adalah F kali S, kemudian EK itu setengah MV kuadrat, maka di sini persamaannya bisa dirubah menjadi F dikali S sama dengan setengah MVA kuadrat min setengah MV 0 kuadrat, di mana A ini untuk kondisi akhir, 0 ini untuk kondisi awal. Begitu juga apabila suatu benda dia mengalami perubahan ketinggian, berarti artinya dia mengalami perubahan energi potensial. Apabila ada perubahan energi potensial, artinya dia melakukan usaha. Ya, maka besar usahanya itu W sama dengan delta EP. Yang berikutnya tentang hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di sini terjadi apabila suatu benda mengalami perubahan energi, baik dari energi kinetik maupun energi potensial, dan tidak dipengaruhi oleh gaya yang lain, maka di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, misalkan ada suatu benda yang dilepaskan dari atas bidang miring dan bergerak turun ya menuju dasar bidang miring. Nah, apabila benda dilepaskan, artinya dia tidak punya kecepatan awal atau V0-nya itu sama dengan 0. Ketika V-nya 0, maka EK-nya 0. Jadi untuk kondisi awal ketika di atas, jika dia dilepaskan, berarti V0-nya 0 dan nilai EK-nya sama dengan 0. Nah, kemudian ketika dia bergerak sampai di dasar bidang miring, maka dia tidak mempunyai ketinggian, ya. HA sama dengan 0. Nah, jika H-nya 0, maka energi potensialnya sama dengan 0, seperti itu. Itu untuk kasus bidang miring. Jadi, apabila dijelaskan di soal sebuah benda dilepaskan. Nah, makna dari dilepaskan itu berarti V-nya sama dengan 0. Kemudian apabila dia mencapai dasar bidang miring, artinya dia nggak punya ketinggian. Jika tidak punya ketinggian, maka nilai energi potensialnya sama dengan 0. Yang berikutnya Ibu mau sampaikan adalah bisa jadi kasusnya itu adalah suatu benda yang dilempar ke atas. Nah, apabila suatu benda dilempar ke atas, kemudian mencapai ketinggian maksimum, maka yang dimaksud itu adalah V akhirnya sama dengan 0. Jadi kan benda tersebut dilempar dari bawah dengan kecepatan V0 menuju ketinggian maksimum. Ya, ketinggian maksimum itu dia punya nilai VA-nya sama dengan 0. Karena ketika di ketinggian maksimum, sebelum detik akhirnya dia turun, itu sempat sepersekian detik dia berhenti sejenak, kemudian baru bergerak turun. Ya, jadi yang harus digarisbawahi itu adalah ketika mencapai ketinggian maksimum, artinya kecepatan akhirnya sama dengan 0. Berarti EK akhirnya itu bernilai 0. Nah, sama juga ketika benda dilepaskan dari atas. Nah, berarti itu V0-nya 0. Nah, kalian harus memahami kondisi-kondisi khusus seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Karena bisa jadi ketika nanti disebutkan di soal, itu ada maknanya gitu ya, tanpa diberitahu secara langsung. Seperti itu untuk penjelasannya. Nah, yang berikutnya Ibu akan memberikan pembahasan dari latihan soal yang sudah Ibu berikan. Untuk soal nomor 1, balok bermassa 2 kg berada di atas permukaan yang licin, dipercepat dari kondisi diam hingga bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Seperti gambar berikut. Nah, di sini perpindahan yang dialami itu selama 5 detik ya.
Pertanyaannya, besar usaha yang dilakukan balok setelah 5 sekon adalah titik-titik-titik. Nah, jadi di sini diketahui massa benda itu M sama dengan 2 kilogram. Kemudian benda ini bergerak dengan percepatan A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, dari keadaan diam, makna dari kondisi diam itu V0-nya sama dengan 0. Kemudian selama 5 sekon, berarti dari data tadi kita bisa menghitung besar perpindahannya, di mana S itu adalah V0T plus setengah T kuadrat dari persamaan yang sudah Ibu berikan sebelumnya ya. Di sini kita gunakan tanda plus karena tadinya diam kemudian bergerak, artinya dipercepat, ya kan? Nah, di sini karena V0-nya 0, maka di sini 0 plus setengah dikali A-nya 2 dikali 5 kuadrat. T-nya kan 5 sekon ya. Nah, 2 dicoret sama 2, 5 kuadrat itu 25. Jadi S-nya itu sebesar 25 meter. Yang berikutnya, jika ditanya besar usaha, maka W sama dengan F dikali S. Berarti kalian membutuhkan nilai F. Nah, F itu adalah M dikali A. Masanya 2, percepatannya 2. 2 kali 2, 4. Jadi, F-nya besarnya 4 Newton dikali S-nya 25. Berarti W-nya itu sebesar 100 Joule. Atau jawaban untuk soal nomor 1 itu berarti yang B. Yang berikutnya, soal nomor 2. Nah, di sini benda 10 kg hendak digeser melalui permukaan bidang miring yang licin seperti gambar berikut. Nah, besar usaha yang dilakukan untuk memindahkan balok tersebut adalah sebesar titik-titik-titik. Nah, ketika suatu benda berada di bidang miring, gaya yang menyebabkan dia bergerak itu kan mg sin theta, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, benda ini menuruni bidang miring sejauh 10 meter. Berarti besar usahanya itu adalah mg sin theta dikali S, ya. M-nya 10 kilo, G kita masukkan 10, sin 37 itu 3/5, dan S-nya itu 10. Jadi besar usahanya itu adalah 600 Joule. Atau jawaban untuk soal nomor 2 berarti yang C. Yang berikutnya soal nomor 3. Sebuah balok bermassa 2 kg berada pada sebuah bidang miring kasar seperti dilihatkan pada gambar berikut. Nah, jadi baloknya ini didorong dengan gaya F ke arah atas ya, sehingga berpindah sejauh 5 meter. Kemudian di sini bidang miringnya membentuk sudut 53 derajat. Nah, besar gaya dorongannya itu 25 Newton, sehingga bergeser ke atas dengan sejauh 5 meter, kemudian gaya gesek yang muncul antara balok dengan bidang miring itu adalah 3 Newton. Jadi di sini Fg-nya itu sudah diberitahu bahwa Fg-nya itu sama dengan 3 Newton. Kemudian pertanyaannya adalah besar usaha yang dilakukan balok tersebut. Nah, jadi ketika balok ini ada di atas bidang miring, didorong ke atas dengan gaya F 25 Newton, kemudian bidang lintasannya kasar, maka akan ada Fg, gaya gesek yang arahnya ke bawah. Ya, ingat, jika didorong ke atas, maka gaya geseknya ke arah ke bawah, berlawanan. Kemudian ada Mg sin 53 itu ke arah bawah. Itu sudah selalu ada untuk benda yang berada di atas bidang miring. Nah, kemudian benda ini berpindah sejauh 5 meter. Nah, di sini berarti besar usahanya itu kan F dikali S ya. F yang bekerja itu adalah F min Mg sin 53 min Fg dikali dengan S. Nah, di sini F-nya 25 Newton, M-nya 2, G-nya 10, sin 53 itu 4/5 dikurang Fg-nya 3. Nah, kebetulan kan soal nomor 3 itu Fg-nya sudah diberitahu ya. Jadi langsung kita masukkan 3 Newton. Tapi apabila Fg-nya belum diketahui, berarti kalian hitung di luar, Fg-nya itu adalah mu dikali N. Dan N-nya itu berseberangan dengan Mg cos theta. Berarti N-nya itu sama dengan Mg cos theta. Setelah menghitung N, kalian bisa menghitung Fg. Tapi karena di soal ini Fg-nya sudah diberitahu, jadi kita langsung masukkan 3. Dikali perpindahannya itu 5 meter. Ya. 10 dicoret sama 5 dapat 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. 25 dikurang 16, 9. Dikurang 3, 6. 6 dikali 5, 30 Joule. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 itu yang A. Yang berikutnya soal nomor 4, sebuah balok bermassa M kilogram dilepaskan dari puncak bidang miring yang licin seperti gambar. Perbandingan energi potensial dan energi kinetik balok ketika berada di titik M adalah titik-titik-titik. Nah, jadi awalnya balok ini berada pada ketinggian H dari suatu bidang miring. Kemudian titik M yang berada di ketinggian sepertiga H ditanya di titik M itu perbandingan energi potensialnya dengan energi kinetiknya. Nah, berarti kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik terlebih dahulu. Nah, karena makna dari dilepaskan itu V0-nya 0, maka EK 0-nya 0. Di sini berarti 0 plus MGH sama dengan EKA plus MG dikali sepertiga H. Ya. Jadi,
EKA itu adalah MGH dikurang sepertiga MGH. 1 dikurang sepertiga, berarti EKA itu adalah 2/3 MGH. Nah, di sini kalian kan diminta untuk membandingkan energi potensial dibandingkan dengan energi kinetiknya. Nah, energi potensial di titik M tadi itu adalah sepertiga MGH, sedangkan energi kinetiknya itu adalah 2/3 MGH. Nah, di sini MGH-nya dicoret, 3-nya dicoret, maka perbandingannya itu adalah 1/2. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 itu adalah yang B. Yang berikutnya, soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi ada sebuah benda, kemudian benda ini digerakkan dengan kecepatan mula-mula 2 meter per second pada ketinggian 1 meter. Nah, pertanyaannya, kecepatan bola ketika tiba di tanah adalah titik-titik-titik. Nah, untuk di kondisi awal, V0-nya itu adalah 2 meter per second dan H0-nya itu 1 meter. Di kondisi akhir, dia tidak punya ketinggian, maka HA sama dengan 0, maka EPA-nya sama dengan 0. Kemudian ditanya besar V akhirnya. Nah, di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana EK0 plus EP0 sama dengan EKA plus EPA. Karena ditanyanya sampai V, maka nilai EK dan EP-nya kita jabarkan, sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. EK itu setengah MV 0 kuadrat, EPMGH 0, dan di sini EKA-nya itu setengah MVA kuadrat. Nah, semuanya kan, dan EPA sama dengan 0 ya. Semuanya punya M, jadi M-nya bisa kita coret. Nah, berarti setengah dikali 2 kuadrat ditambah 10 dikali 1 sama dengan setengah VA kuadrat. Nah, 2 kuadrat 4, coret sama 2 dapat 2. 2 tambah 10, 12. Sama dengan setengah VA kuadrat. 12 kali 2, jadi 2 pindah ke kiri itu dikali ya. 12 kali 2 sama dengan VA kuadrat. 12 kali 2 itu kan 24, maka VA kuadrat sama dengan 24. Jadi VA sama dengan akar 24. Nah, akar 24 itu bentuk lainnya adalah 2 akar 6. Jadi VA sama dengan 2 akar 6 meter per second. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 itu yang C. Yang berikutnya, soal nomor 6, sebuah balok yang masanya 5 kg meluncur di atas bidang miring yang licin dan membentuk sudut 30 derajat. Jika tinggi bidang miring tersebut 2 meter, besar usaha yang dilakukan balok sehingga sampai di dasar bidang miring adalah titik-titik-titik. Nah, berarti gaya yang menyebabkan balok tersebut turun itu adalah MG sin 30 derajat, karena bidang miringnya 30 derajat. Nah, berpindah sejauh S ya. Di sini diketahui tingginya, kemudian S-nya belum diketahui. Jadi S-nya bisa kita cari dengan trigonometri. Sin theta itu depan per miring ya. Sin 30 berarti depannya 2, miringnya itu adalah sisi S. Jadi sin 30-nya setengah sama dengan 2 per S. Jadi S itu adalah 2 dikali 2 sama dengan 4 meter ya. Setelah menghitung S-nya, kita bisa menghitung besar usaha di mana W sama dengan MG sin 30 dikali S. M-nya 5, G-nya 10, sin 30 itu setengah dikali S-nya 4. Nah, ini hasilnya harusnya 100 Joule, tapi tidak ada di opsi, tidak apa-apa. Yang penting kalian mengerti tentang konsep yang benarnya itu bagaimana, gitu ya. Selanjutnya untuk soal nomor 7, sebuah benda bermasa 2 kg jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang tingginya 100 meter. Apabila gesekan udara diabaikan, maka besar usaha yang dilakukan gaya berat sampai pada ketinggian 20 meter dari atas tanah adalah titik-titik-titik. Nah, di sini ketinggian awalnya itu 100 meter dan ketinggian akhirnya 20 meter. Nah, di sini benda mengalami perubahan ketinggian, berarti dia mengalami perubahan energi potensial. Jika ditanya besar usaha, maka W sama dengan perubahan energi potensialnya, di mana M dikali G dikali HA dikurang H0. Jadi 100 dikurang 20 ya. 100 dikurang 20 itu adalah 80 dikali 2 dikali 10. Jadi W-nya itu sebesar 1600 Joule. Nah, di sini kan sebenarnya harusnya minus ya, karena HA itu 20 dan H0 itu adalah 100. Itu nggak masalah, yang penting angkanya yang kita butuhkan gitu ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 itu adalah yang D. Yang selanjutnya soal nomor 8. Massa benda A dan B masing-masing 3 kg dan 2 kg. Jika besar kecepatan benda A setengah dari kecepatan benda B, maka perbandingan energi kinetik benda A dan B adalah titik-titik-titik. Di sini MA 3 kg, MB 2 kg, VA setengah kali dari VB. Ditanyanya perbandingan energi kinetik A dan B. Nah, untuk perbandingan jangan sampai terbalik. Jika diminta A banding B, ya berarti EKA banding EKB. Nah, di sini setengah MV kuadrat
untuk A yang A, untuk B yang B ya. Jadi di sini MA VA kuadrat dibagi MB VB kuadrat. Setengahnya kita coret. Tinggal dimasukkan sesuai data yang sudah ditulis di sini. MA-nya 3, VA-nya setengah VB dibagi 2 VB kuadrat ya. Nah, di sini setengah VB kuadrat itu adalah 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4, VB dikuadratkan VB kuadrat. Nah, di sini VB kuadratnya baru bisa dicoret. 3 dikali 1/4, 3/4 dibagi 2 jadi 3/8. Maka perbandingannya itu adalah 3/8. Atau jawaban untuk soal nomor 8 berarti yang C. Yang selanjutnya nomor 9, sebuah mobil bermassa 5.000 kg sedang bergerak dengan kelajuan 72 km per jam mendekati lampu merah. Besar gaya pengereman yang harus dilakukan agar mobil berhenti di lampu merah yang berjarak 100 meter dari mobil adalah titik-titik-titik. Nah, di sini massa bendanya itu adalah 5.000 kg. Kecepatan awalnya itu 72 km per jam. Jika diubah ke meter per second itu jadi 20. Jadi kelipatan 36 ya. Kalau 36 km per jam itu berarti 10 meter per second. Kalau 72 km per jam berarti 20 meter per second. Kalau 108 km per jam itu berarti 30 meter per second. Ingat, kelipatan 36. Nah, karena berhenti, berarti VA-nya itu sama dengan 0. Kemudian jaraknya itu yang mau ditempuh sebesar 100 meter. Nah, di sini benda tadi atau mobil tadi mengalami perubahan kecepatan, berarti dia mengalami perubahan energi kinetik. Jadi di sini ada kaitannya antara usaha dengan perubahan energi kinetik. Nah, karena ditanyanya besar gaya pengereman, maka besar usahanya kita jabarkan menjadi F kali S, sama dengan setengah M VA kuadrat min V0 kuadrat ya. Nah, di sini berarti F sama dengan setengah M VA kuadrat min V0 kuadrat dibagi S ya. Tinggal kita masukkan angkanya, M-nya 5.000, VA-nya 0, min V0-nya itu 20 dikuadratkan, dibagi 100. Nah, jadi 0 min 20 kuadrat itu kan 400 ya. 0 min 400 berarti min 400 dikali di sini 5.000. Ini ada kesalahan ya, jadi harusnya ini 5.000 bukan 500. Jadi berarti nolnya tinggal ditambahkan 1, maka hasil akhirnya itu adalah sebenarnya 10.000 Newton. Jawabannya berarti yang D, bukan yang C. Ya, diingat, jadi ini ada kesalahan, nolnya tambah 1, jadi harusnya 5.000. Maka hasil akhirnya ditambahkan 1 nol, berarti hasil F-nya itu adalah 10.000 Newton. Atau jawaban untuk soal nomor 9 berarti yang D. Sebuah benda bermassa 200 gram tergantung pada ujung tali yang panjangnya 1 meter. Kemudian benda tersebut dipukul mendatar sehingga tali menyimpang sejauh 30 derajat dari keadaan semula. Besar kecepatan pukulan yang diberikan pada benda tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, jadi untuk nomor 10 ini ada kesalahan. Dari soal aslinya itu harusnya 60 derajat. Ya, jadi dipukul sehingga benda tersebut menyimpang sejauh 60 derajat. Jadi tetanya itu di sini 60 derajat ya. Nah, untuk benda tadi kan tergantung pada tali yang panjangnya L 1 meter ya. Kemudian benda tadi dipukul dengan kecepatan awal V0 sehingga dia menyimpang dengan sudut 60 derajat. Nah, berarti di sini panjang tali L dan Y itu membentuk segitiga, di mana besar sudutnya berarti kalau di sini 60 berarti dia 30 ya. Maka di sini 30 derajat. Sin 30 sin demi ya, depan per miring. Berarti sin 30 derajat sama dengan Y per L. Sin 30 derajat itu adalah setengah, berarti sama dengan Y per L. L-nya kan 1 meter, jadi Y per 1. Nah, Y itu berarti setengah dikali 1, sama dengan setengah. Nah, di sini coba kalian perhatikan, panjang mula-mula L, jarak dari atas ke benda setelah menyimpang itu Y, kemudian ke bawah itu berjarak HA. Ya, berarti HA itu adalah L dikurang Y. Ya. Nah, L-nya 1 dikurang setengah, berarti HA-nya itu setengah. Nah, di sini ketika di awal dia tidak punya ketinggian, maka H0-nya sama dengan 0. Jika H-nya 0, berarti EP-nya 0. Nah, kemudian ketika di akhir, dia tidak punya kecepatan, karena itu maksimumnya dia sampai di situ, ya kan, menyimpang sejauh 60 derajat tadi. Nah, ketika VA-nya sama dengan 0, maka EKA juga sama dengan 0. Jadi berlaku hukum kekekalan energi mekanik, EP0-nya dan EK0-nya 0, berarti di sini tinggal setengah MV0 kuadrat sama dengan MGHA. M-nya bisa kita coret, kemudian V0 itu berarti 2 dikali G dikali HA.
Nah, berarti V0 itu adalah akar 2GHA. Tinggal dimasukkan angkanya 2 dikali G10, HA-nya itu tadi kita dapat setengah meter. Jadi dikalikan dengan setengah. Berarti 2 dengan 2 ini dicoret, tinggal akar 10 meter per second. Jawaban untuk soal nomor 10 itu berarti yang C. Nomor 11, sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm dan tegak di atas permukaan tanah. Tongkat tersebut dipukul menggunakan martil yang masanya 10 kg. Bila gaya tahan tanah rata-rata 1000 Newton, maka banyaknya pukulan martil agar tongkat rata dengan tanah adalah titik-titik-titik. Nah, di sini ada data yang kurang diberikan, yaitu jarak martil ke tongkatnya. Jadi ditambahkan ketinggiannya itu adalah 50 cm, supaya soalnya bisa dikerjakan. Ya. Nah, panjang tongkatnya itu L sama dengan 40 cm. Dipukul dengan martil yang masanya 10 kg yang berjarak 50 cm dari tongkat ini. Nah, ini adalah H-nya. Nah, kalau misalkan kita disuruh menghitung berapa kali tongkat tersebut dipukul, berarti kita harus menghitung perpindahannya atau satu kali pukulannya itu tongkat akan masuk sejauh mana. Berarti kan S-nya ya. Kita hitung terlebih dahulu. Jadi di sini kita gunakan hubungan antara usaha dengan energi potensial, di mana F dikali S sama dengan MGH. Berarti S-nya itu adalah MGH dibagi F. M-nya 10, M-nya itu dari massa martilnya ya, 10 dikali G10 dikali H-nya 50 cm itu 0,5 meter, dibagi F-nya itu adalah 1000. Nah, di sini hasilnya itu adalah 0,05 meter, berarti sama dengan 5 cm. Jadi satu kali dipukul, tongkat itu akan masuk sejauh 5 cm. Maka banyaknya pukulan yang harus dilakukan supaya tongkat tersebut rata dengan tanah itu adalah panjang tongkat dibagi dengan S-nya tadi. Maka 40 dibagi 5 berarti sama dengan 8. Jadi setelah 8 kali dipukul, maka baru tongkat itu rata dengan tanah. Yang selanjutnya soal nomor 12, sebuah pompa listrik berdaya 2 HP, 2 HP memiliki efisiensi 80%. Jika 1 HP itu sebesar 750 watt, maka volume air maksimum yang dapat diangkat sampai ketinggian 5 meter dalam waktu 1 menit adalah titik-titik-titik. Nah, jadi ada sebuah pompa mesin listrik ya. Dia punya daya 750 watt untuk 1 HP-nya. Kemudian berapa volume yang dapat diangkat pada ketinggian 5 meter dalam waktu 1 menit. Jadi di sini kita gunakan konsep tentang daya dan efisiensi. Ya, di mana daya masukannya itu adalah dari mesin listriknya. Ya, berarti P in daya masukan sebesar 2 HP berarti 2 dikali 750 berarti 1500 watt. Kemudian efisiensi atau kemampuan dari mesin itu adalah 80%. Berarti efisiensinya sama dengan 80%. Kemudian payout-nya atau daya keluarannya itu berupa energi potensial karena mau menaikkan air ya kan berarti berubah ketinggiannya. Berarti payout-nya itu berupa energi potensial dibagi dengan waktu. Energi potensial itu kan MGH, berarti MGH dibagi dengan waktu T. Nah, di sini M-nya dikaitkan dengan konsep massa jenis di mana Rho sama dengan M per V. Maka M-nya bisa diganti dengan Rho dikali V. Nah, di sini berarti M diganti dengan Rho dikali V dikali G dikali H dibagi T. Nah, rumus dari efisiensi itu adalah payout dibagi P in dikali 100%. Di sini efisiensinya kan sebesar 80% ya. Jadi 80% sama dengan payout-nya itu adalah Rho V GH per T dibagi P in dikali 100%. Nah, di sini persennya kita coret, 100 pindah ke bawah ya. Kemudian P in kita kalikan ke samping. Ya, jadi 100-nya pindah ke bawah, P in pindah ke atas. Nah, kiri di atas jadi pengali ya. 80 dikali P in-nya 1500 dibagi dengan 100. Sama dengan Rho, massa jenis air itu adalah 1000, V itu adalah volumenya, G10, H-nya ketinggiannya 5, dibagi T-nya 1 menit, berarti 60 sekon. Jadi harus dalam sekon. Ya, di sini 100-nya kita coret, berarti 80 dikali 15 dikalikan dengan 60 ya, jadi kali silang. Dikali dengan 60 sama dengan 1000 dikali V dikali 10 dikali 5. Nah, di sini 0-nya dicoret dengan 00, 15 dengan 5 dicoret dapat 3. Berarti di sebelah kiri itu ada 8 dikali 6 dikali 3. Di sebelah kanan itu ada 100 dikali V. Maka V itu adalah 144 dibagi 100. Maka V sama dengan 1,44 meter kubik. Jadi jawaban untuk soal nomor 12 itu adalah yang A.
Nah, sekian pembahasan dari soal yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.